Dicek satu persatu karena dia ih lucu ya, lucu tahu tuh fotonya. Iya lucu, dah dilihat, digeser sampai ada satu foto. Kok apa ya? Kalau cewek kan selfie kan dengan pose yang sama gitu, cekrek banyak gitu kan, gitu-gitu doang. Ini apa? Dan Cika itu langsung nengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain ceritanya Jaya sama Cika yang lagi mountain date nih guys. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual dulu ya guys ya. Kita sebat-sebat. Sahabat. Dan jangan lupa ngopi. Nih guys, gua tuh lagi banyak banget ngeliat postingan karena sekarang kan gunung lagi musim kemarau ya, bisa dikatakan lagi kering, cuaca lagi bagus. Banyak gunung-gunung yang menurut gue spotnya itu memang dipakai buat perosotan kalau turun. Buat kalian-kalian nih yang suka perosotan, gue bilang nggak peduli dengan apa yang kalian lakuin, tapi tolong kalau kalian mau kayak gitu tuh, aduh, nggak usah di gunung gitu. Kalau kaki lu udah pada patah aja, udah pada bengkok aja baru gitu kan. Tapi kalau susah juga sih ngebilanginnya gitu kan. Ya gue cuma bisa ngebilangin sebatas di konten gini doang gitu. Karena gue jujur gue bukan nggak pernah ya, tapi gue nggak pernah yang namanya main perosotan itu di jalur dan bikin rugi orang lain. Udah itu aja sih. Nah yang sekarang terjadi itu sering ya di trek lah main perosotan, di belakangnya kena ngebul. Nah itu yang paling gue benci banget gitu. Udah tahu gunung yang ngebul, tiba-tiba lu pada main perosotan dengan pedenya gitu, nggak mikirin orang lain. Lu mikirnya cuma seneng-seneng. Iya gue paham lu mikirnya seneng-seneng, gue pun nggak terlalu permasalahin kok. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka dengan kelakuan lu ini. Ya mungkin salah satunya gue juga, walaupun di sisi lain gue nggak apa-apa, tapi di sisi lain juga ya tergantung situasi dan kondisinya. Itu aja sih cuy. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi Jaya sama Cika ini sebelumnya nih, menurut kalian Jaya sama Cika ini bakalan nikah apa enggak? Ayo. Nah buat kalian coba tulis di kolom komentar ya, Cika ini bakalan nikah atau enggak. Jadi Cika sama Jaya ini bisa dibilang pengen mountain date kayak pendaki-pendaki sekarang. Ya kurang lebihnya pengen naik gunung lah, nikmatin keromantisan mereka. Walaupun sebelumnya mereka berdua ini pernah ke Curug gitu kan, ujung-ujungnya ketemu demit lagi gitu. Tapi Cika ini kayak kekeh, dia pengen naik ke salah satu gunung yang menurut beberapa orang gunung ini tuh cantik banget dan terkenal banget dengan yang namanya sabananya. Yang gak lain, gunung ini adalah Gunung Merbabu. Jaya sempet nolak. Tapi emaknya Jaya yang nyuruh, udah anterin anak orang, kasihan lu kan udah kebiasaan ini naik gunung, udah tenang gak ada apa-apa kok, santai-santai aja. Yang penting ketika trekking lu jangan pernah kena malam. Ya tetep aja mak, namanya setan juga kagak ada kenal malam atau siang. Ya udah makanya lu sholatnya ya getolin, ngajinya rajinin. Jadi kalau lu serba rajin, demit juga minder sama lu. Bukan perkara itu mak.
Gua agak tahu lu waktu ngidam tuh ngidam apa sih mak. Gue sampai seneng banget dideketin sama Demit. Nggak kemana sama Demit, ke sini ketemu Demit, sampai depan rumah juga gue pernah itu ketemu sama Kunti depan pohon tuh. Ya udah sih Tong, kan selama mereka nggak ngapa-ngapain lu boro-boro agak ngapain mak. Pernah tuh gue dicolek, ya baru dicolek doang. Lah kalau gue diperkosa sama Demitnya, kagak ada yang doyan sama lu. Lah ini buktinya Cika mau sama gue. Udah pokoknya lu anterin tuh dia. Udah sekalian healing-healing ntar mak kasih ongkos. Walaupun ada implik-implik dikasih ongkos dan kemungkinan dibiayain sama Cika juga, Jaya ini akhirnya mau nggak mau dong. Ya udah dah ayo dia bilang gitu kan. Coba gua ngabarin beberapa orang ya, kan dibilang kata Cika, gua pengennya berdua doang, kagak mau ada kiri kanan. Iya gue paham, tapi udah nggak ada tapi-tapian, pokoknya kita berdua aja. Cewek susah banget kalau udah minta ya. Ya udah, mau kapan? Tanggal berapa? Akhirnya Cika di situ nentuin tanggal, dan Cika juga nggak lupa ngasih duit ke Jaya buat belanja logistik dan lain-lainnya. Dan masalah tiket pun nanti tiket bis itu nanti Jaya yang handle gitu kan. Jadi dikasihin tuh duitnya. Jaya mah hidupnya udah enak banget cuy, sama emaknya disupport, nggak punya duit dikasih sama ceweknya, nggak punya duit tinggal minta sama temen-temennya. Dan kalian nggak boleh sirik, orang yang seperti itu bukan berarti nggak ada kerjanya cuy. Biasanya di tongkrongan itu orang yang nggak pernah susah dan selalu on fire. Kalau lu kesini dong, dia selalu bisa cuy. Biasanya setahu gua gitu kan. Sampai akhirnya udah dikasihin duit dan dimulai hari H keberangkatan gitu kan, pamitan sama orang tua, terus berangkatlah mereka di bis. Di bis ini mereka itu santai kan, enak gitu, nyaman. Dan Jaya ini bilang, Cik, lu kalau ada apa-apa ngomong ya, dia bilang gitu. Ngeliat apa bilang aja. Jadi jangan diem-dieman baik. Iya kan sebelumnya juga gue selalu bilang. Waktu kejadian di Curug juga sebenarnya gue bilang, lu nya aja matanya jelalatan sama cewek lain. Ya udah iya gue enggak. Pokoknya nanti gue akan nolongin orang kalau lu nyuruh nolongin. Kata Jaya itu kan. Iya ya, bener ya. Iya. Singkatnya nih, mereka ini sampailah di terminal. Ketika sampai di terminal mereka ngopi-ngopi, dan kondisi pada saat itu pun masih bisa dibilang ya sekitaran jam 2 atau jam 3 malaman lah ya. Mereka ngopi-ngopi. Terus dari sini gimana? Udah tenang, gue tinggal nunggu jemputan doang nih, dia bilang gitu kan. Oke, mereka ngopi-ngopi, ngerokok tuh kan, nyantai. Ada bapak-bapak ke situ, lagi pengen ngopi juga kali kan gitu. Oh ya silakan pak duduk pak. Aduh maaf nih jadi ngeganggu nih. Diturunin lah si carrier-nya si Jaya ini gitu kan. Karena kondisi carrier-nya ini ada di atas kursi gitu. Oh mau pada muncak ya adik-adik ya? Iya nih pak. Oh mau muncak kemana? Ya itu pak Merbabu, tetangganya Merapi, dia bilang gitu kan. Oh hati-hati, Merbabu kemarin kalau nggak salah saya lihat itu lagi badai banget. Dan lagi bertopi juga kalau dilihat dari bawah. Ya kalian yang pendaki udah paham lah. Kalau bertopi gitu kan udah pasti badai. Wah yang bener pak, bener. Coba deh nanti kalian cek aja pagi-pagi. Nanti juga kelihatan kok gitu kan. Ya kalau kalian mau naik mah naik aja, tapi hati-hati karena di atas lagi badai parah gitu kan. Oh siapa? Di situ Jaya udah, aduh Merbabu badai. Mana kagak ada aling-alingan, area camp terbuka banget. Yang dipilih juga jalur swanding. Ya sudahlah. Tuh dengerin tuh kata bapak-bapak. Yaudah sih, kan kita juga masih di bawah. Iya nggak apa-apa kok, tapi kalian hati-hati aja. Perlengkapan safety kan, safety kok pak. Ya udah di situ pas lagi asik-asik ngobrol tiba-tiba mobil jemputan udah datang gitu kan. Akhirnya pamitan dan berangkatlah mereka. Berangkat dan singkat cerita mereka sampai di base camp. Sampai di base camp ini Jaya sama Cika ini istirahat dulu cuy. Istirahat karena memang ya mereka pengen naik itu agak sedikit fit lah, dan estimasi mereka akan trekking itu di jam 10 atau di jam 11-an. Dan itu harusnya keburu sampai area camp itu sebelum maghrib gitu kan. Karena memang Cika ini juga nggak terlalu lemah-lemah banget gitu. Istirahat, tidur. Dan karena memang sebetulnya si orang base camp ini sudah diamanatin, Bang nanti bangunin jam 9 jam 10-an ya. Iya siap. Nah karena memang ini si pihak base camp ini lagi keluar entah ke kebun entah kemana gitu, kelupaan. Sampai akhirnya dibangunin itu pas zuhur. Dan kebetulan pas zuhur itu juga orang base camp pulang gitu kan. Mas bangun.
Bangun kan. Dan si orang base camp juga nggak ngomong, ini udah siang nih, udah jam 12 gitu. Langsung orang base camp ini pergi. Dan pas si Jaya pas bangun, astagfirullahaladzim, jam 12 dong. Cika bangun Cika. Cik bangun Cik. Apaan sih, masih enak nih tidur. Enak jam 12 nih. Lu mau trekking jam berapa? Udah sih trekking sore. Ngadi-ngadi bae lu. Bangun. Ditarik tuh si Cika. Ya Allah, ini bocah berat banget sih. Makanya apa, jangan gede-gede, dia bilang gitu kan. Bacot sambil dikeplak cuy. Pluk gitu kan. Dan akhirnya mereka langsung beres-beres tuh, langsung prepare kan. Dan Jaya juga tidak bisa menyalahkan si pihak base camp gitu kan. Dan lagian juga ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Udah untung ini juga dibangunin, kagak dibablas sampai sore kan. Singkat cerita mereka udah prepare, akhirnya mereka mulai tuh perjalanan karena mereka udah ngurus-ngurus semua lah gitu kan. Mereka mulai perjalanan di pintu rimba, mereka foto-foto dulu, selfie gitu kan, cekrek. Jalan, kondisi Jaya ini depan, Cika ini belakang, jalannya itu pelan. Jaya ini udah bilang ke Cika, Cik kalau misalkan lu capek lu teriak aja, maksudnya ya ini jauh nih gitu kan. Pokoknya kurang lebih ngasih isyarat kayak gitu, iya bawel, ayo jalan-jalan. Nah dalam perjalanan ini Cika ini di awal itu nggak merasakan sesuatu. Memang bisa dikatakan Cika ini lumayan cukup sensitif gitu kan. Tapi dia tuh nggak ngeliat sesuatu. Nah di sepanjang perjalanan ini dia kan ngecek foto yang di tugu plakat ini kan. Tugu selamat datang pintu rimba lah kurang lebih kayak gitu. Dicek satu persatu karena dia lucu ya. Lucu tahu tuh fotonya. Iya lucu dah. Dilihat, digeser. Sampai ada satu foto. Kok apa ya? Kalau cewek kan selfie kan dengan pose yang sama gitu kan, cekrek banyak gitu kan, gitu doang. Ini apa? Dan Cika itu langsung nengok ke belakang. Di belakang ada sosok berbulu lagi ngelambai, kayak seolah dadah gini cuy. Jaya gitu kan, langsung teriak. Jaya ini langsung panik dong. Apaan sih Cik? Masih siang juga udah teriak-teriak. Ini foto ada yang aneh. Apaan yang aneh? Pas digeser lagi, foto itu normal cuy, nggak ada penampakan. Dan bahkan ketika ngeliat ke belakang, tadi gue ngeliat apa? Pokoknya gue ngeliat penampakan deh. Masih tengah hari dan di situ pun tuh kan lu mah gitu, kata Cika tuh kayak ngambek, giliran dikasih tahu nggak percaya gitu kan. Akhirnya Jaya itu ngalah. Ya udah, lu jalan depan gue belakang. Dah, makanya jangan celangak-celinguk. Udah yuk fokus jalan yuk. Jaya itu ngalah lah. Jalan singkatnya sampai di pos 1. Sampai di pos 1 mereka istirahat sebentar dan melanjutkan lagi untuk berjalan ke pos 2. Nah di pos 2 ini mereka itu udah mulai lumayan kesorean. Ya sekitaran jam 3 atau jam 4-an gitu kan istirahat. Mereka juga makan-makan. Dan setelah makan ini Jaya ini bilang kalau kemalaman nggak apa-apa ya, dia bilang gitu. Iya nggak apa-apa, santai aja. Lagian juga Suwanti nggak ada mata air ini kok, jadi aman aja. Oh iya siap. Udah yuk jalan lagi lah mereka. Sampailah mereka ke sebuah hutan yang dimana hutan ini tuh kanannya itu jurang cuy. Kalian tahu lah spotnya itu ada di mana yang pernah ke Merbabu gitu kan. Pas lagi jalan, Jaya ini kan sambil nyebat nih, sambil ngerokok. Cika ini diem. Cik, lu kenapa? Cik, dideketin lah, ditepuk bahunya. Cika, lu kenapa? Nunjuk ke depan. Pas ditengok sama Jaya, apaan? Nggak ada apa-apa. Diusap tuh mukanya sama Jaya. Udah pak, lu kenapa jadi parnoan sih? Kan kita kesini mau healing, mau jalan-jalan, mau menikmati keuuan kita. Udah yuk jalan yuk. Tapi tadi gua ngelihat, udah yuk jalan yuk. Jalan lagi mereka, ketemulah mereka sebuah tanjakan. Pas udah selesai abis tanjakan, Cika kan udah duluan nih. Nah yang dilihat sama si Cika tuh di spot yang mereka yang di tanjakan ini cuy. Cika lewat, Jaya nih dek, kayak ada yang nyelengkat atau nyeleding. Aduh apaan sih, akar kali. Udah jalan lagi. Pas baru jalan itu ada orang ketawa gitu. Hah? Jaya nengok lagi, nggak ada. Udah jalan lagi. Sempat merinding kan, tapi bodo amat, masih siang ini gitu. Gue masih belum terlalu takut. Jalan lagi tuh mereka.
Jalan lagi, dan singkatnya mereka itu beneran aja cuy, ke maghriban. Jadi maghrib ini mereka belum sampai yang namanya di area camp, tapi Jaya ini nyuruh, udah ya berhenti aja dulu. Ya udah, mereka berhenti dulu tuh. Mereka berhenti, Jaya ini nyalain kompor tuh. Jadi pengen bikin kopi biar nggak terlalu dingin gitu kan. Bikin kopi, ditinggalin pipis lah. Jadi bikin satu untuk si Cika, bikin satu untuk dia gitu kan. Karena kopinya Cika ini beda lah kayak Energen. Kalau Jaya mah kopinya hitam gitu kan. Bikin, Cika gue pipis dulu ya. Ya udah sana pipis. Cika ini lagi asik senderan begini di carrier gitu. Dan dia pun kopinya ditaruh kan, nggak terlalu nge. Cika ini sempat merasa bahwa ada orang lewat atau ada orang yang stay di depan dia, tapi pas dicek itu nggak ada. Dan ketika si Jaya udah selesai pipis, dia balik. Kan lu udah gue bikinin kopi, kenapa kopi gue masih lu seruput aja cinta? Dia bilang gitu kan. Seruput? Kopi? Apaan sih? Nih kopi gue aja masih ada. Lah terus ini yang ngabisin kopi gue siapa? Lah mana gue tahu. Jaya ini langsung nengok kiri kanan. Masalahnya kalau Cika ngeliat penampakan, udah pasti dia teriak. Lah ini kondisi kopi habis, berarti dia nggak ngeliat. Lah terus siapa? Wah jangan-jangan dia ngejailin kali ya, nyuruh gue buat kagak boleh ngopi terus ngerokok. Gue lawan, gue debat, salah. Kagak gue debat juga salah. Wah bodo amat dah. Dan di situ pun si Cika ini juga kayak ngerasa aneh kan, tapi dia juga nggak terlalu ngomong nih. Minum, nyeruput kopi, dan akhirnya Jaya ini minta energinya si Cika gitu. Bagilah dikit buat ngenakin rokok, dia bilang. Dikasih, diminum. Dan Cika tuh langsung buru-buru dihabisin gitu. Udah yuk jalan biar sempat sampai area camp. Gue pengen cepet-cepet yang namanya sampai area camp. Ya udah yuk, udah lu duluan deh, gue beres-beres dulu. Iya. Akhirnya beres-beres kan. Masukin di lap pakai tisu, terus dimasukin tek. Tiba-tiba ada yang bilang makasih. Tapi pakai bahasa Jawa ya. Hah? Dan pas nengok, tek. Itu apa ya anjir? Kalian pernah tahu nggak? Atau kalian yang pernah ke Merbabu kan pasti tahu tuh. Ada yang namanya monyet merbabu yang warna putih keabu-abuan, yaitu penghuni gunung asli situ gitu kan. Dikirain Jaya itu adalah monyet kecil, tapi bola matanya aja itu gede banget dan kelihatan kayak tangannya tuh kayak mau narik si Jaya gitu atau mau megang si Jaya. Jaya ini langsung ngibrit lari. Yang tungguin yang. Sedangkan Cika berasa dia tuh tahu kali kan. Jadi kenapa alasannya dia buru-buru itu tahu. Cika pun ikutan lari. Bodo amat, udah lu temenin aja sono, kata Cika tuh. Wah dalam hati Jaya, si geblek udah ketularan si Ilham aja nih tiba-tiba ngejailin gua ya. Awas lu. Tapi gue jailin kasihan. Kalau udah ngambek juga ribet banget nih bocah gitu kan. Bodo amat dah. Gue ngalah aja dah. Sekarang gue disiksa sama dia juga. Bodoh. Lari dan Cika pun berhenti karena kecapean. Dan disitu pun Jaya juga berhenti kan. Lu ngapa sih kalau emang lihat? Lagian lu tiap gue ngomong juga lu gak pernah percaya mulu. Iya maaf kan tadi gue bilang gue percaya. Dan lu tahu gak sih? Kan gue bilang kopi gue itu baru gue seduh, belum gue seruput setetes-tetes aja. Lah gue juga gak tahu. Lah lu biasanya kalau ada penampakan suka merinding, suka takut. Sumpah pada saat kopi lu hilang itu gue nggak ngerasain apa-apa, merinding atau apa-apa, nggak ngerasain pokoknya. Ya udah pokoknya nanti di tenda gue mau inilah, dia bilang kan mau ngopi. Ya udah, kurang lebih mungkin dari tempat mereka ngeres ini sekitaran setengah jaman lagi mungkin mereka sampai di area camp. Dan akhirnya di situ pun nggak jauh kan ada mata air tuh, mereka ngisi air dulu lah, ngisi air. Dan ngisi air di situ kan aliran airnya kadang kecil kadang gede ya. Dan kondisi pada saat itu pun Jaya ngisi air tuh airnya tuh lagi kecil, jadi ngisi satu botol aja itu lama banget kan. Ngisi dulu, lu mulai dingin ya, ambil jaket aja Ki. Akhirnya dia ambil jaket terus dia dipakai gitu kan. Sempet si Cika ini tidur ayam-ayaman gitu kan karena kecapean kali ya, tidur. Dan Jaya nengok, ya bocah udah capek banget nih, kasihan juga ya. Kalau lagi tidur cakep banget nih cewek gue ya, mana itu juga gede lagi, astagfirullahaladzim kata Jaya tuh. Udah nih tiba-tiba ada orang nangis gitu kan. Aduh merinding gitu kan. Kenapa tiba-tiba ada suara nangis? Bodoh amat dah, gue ngisi air dulu. Gue lebih baik
ketemu demit daripada gue kehausan di area tenda nggak bisa ngopi gitu kan. Terus aja ngisi air dan suara orang nangis itu masih ada cuy. Dan gak lama Cika itu bangun. Itu siapa sih yang nangis? Ganggu aja. Lu dengar? Iya, gue dengar. Itu siapa yang nangis? Lah mana gue tahu Cika siapa yang nangis, emang gue periksa. Udah gak usah aneh-aneh, udah biarin aja, cuekin aja. Udah belum ngambil airnya? Belum nih, tanggung 1 botol lagi, orang airnya kecil banget. Ya udah deh. Akhirnya setelah selesai 1 botol itu ditutupin kan, dimasukin ke tenda, ke tasnya. Prek. Udah yuk jalan, insya Allah setengah jam lagi nyampe. Jalan terus di trekking, suara nangis itu masih ada cuy. Tapi makin mereka nanjak, suaranya itu makin dekat gitu kan. Dan karena kondisi Cika paling depan, Cika itu kayak merhatiin dan tahu feeling dia bahwa di depan itu manusia. Jay, itu kali ya yang orang nangis ya? Lah iya. Tapi itu orang bukan. Jay ini sambil megang gitu kan, sambil megang bahunya si Cika. Itu orang apa bukan? Orang itu mah beneran. Bener lo orang, ntar tiba-tiba jam scare. Udah sono tolongin. Bener nih nolongin tuh cewek lo. Iya bener, sambil ngeplak palanya si Jaya. Udah bener, buruan. Akhirnya ditolongin. Kak gitu kan, dipanggil. Itu kondisi masih nangis. Dan tiba-tiba si cewek itu nengok. Dan Jaya kaget. Ternyata cuy, si cewek ini sebenarnya manusia, tapi karena bedaknya luntur dan karena debu, jadi mukanya cemong-cemong dan serem gitu kan. Astagfirullahaladzim. Dari situ pun si cewek yang nangis ini juga teriak, setan gitu kan. Mbak, bukan setan, saya bukan setan gitu kan. Udah tenang. Tadinya mau lari tuh, cuman keburu ketolongin sama si Jaya gitu kan. Akhirnya ditenangin, dikasih minum. Kakaknya kenapa? Saya ditinggalin sama teman saya gini-gini, diomongin gitu kan. Oh ternyata ditinggal, tadi saya ngeliat penampakan gini. Udah kakaknya tenang. Akhirnya ditenangin, terus sama Cika juga ditenangin. Udah yuk, banyak bareng kita aja, nanti kita cari tendanya teman-teman. Bener kak, bener. Iya benar. Udah yuk jalan. Akhirnya udah tenang, mereka lanjut lagi jalan. Dan kondisinya pada saat itu Cika depan, si mbak-mbak ini di tengah, dan si Jaya ini paling belakang kan. Harusnya ritme mereka itu agak cepat. Tapi karena berhubung ada cewek ini, ritme mereka itu agak lama. Sedangkan Jaya ini ngejedanya lumayan cukup jauh. Jauhnya itu dalam artian Cika mau udah berapa langkah, misalkan selisihnya 20 langkah gitu. Jaya itu masih nungguin yang ini. Dan Cika sesekali nengok ke belakang gitu kan. Wah, ditungguin lagi. Terus nengok ke belakang lagi, ditungguin lagi gitu kan. Jalan. Dalam hati Jaya dongkol banget. Aduh keblek. Kenapa gue harus yang jadi jagain orang sih? Ya sudahlah, namanya juga naik gunung. Akhirnya kayak nanya-nanya lah, kakaknya kenapa? Ngobrol-ngobrol, nggak tahu saya ditinggal gini-gini tapi nggak ada yang nolongin. Ya udah, ya mungkin bentar lagi ditolongin kali. Udah yuk jalan yuk. Dan tiba-tiba si Mbak ini kan nengok ke belakang gitu. Masnya cuman berdua. Dan itu langsung teriak setan. Yang awalnya ini si mbak jalannya kayak keong, itu tiba-tiba bisa kenceng cuy. Bahkan si Cika pun itu sampai disalip. Dan Cika pun beneran ngeliat juga bahwa di belakangnya si Jaya itu ada sosok Mbak Kun, yaitu kuntilanak gitu kan. Cika itu cuman teriak, Jaya belakang lo, dia bilang gitu kan. Gua duluan, kata Cika tuh. Jaya nengok. Dan pas ditengok ke belakang itu ada Mbak Kun lagi terbang. Dan jaraknya itu seolah kayak mau ngedeketin si Jaya. Jaya juga langsung lari dong. Gak peduli tuh treknya nanjak. Terus lari. Dan karena tenggorokannya udah kering kan, dia tuh cobalah ngeres. Atau bisa dikatakan kayak istirahat. Cek. Tangannya ke samping nih cuy. Dan pas di samping dia tuh kayak megang sesuatu. Bukan akar, bukan pohon, bukan rumput, ataupun bukan batu. Apa ya? Dan ditengok itu adalah sosok Kunti yang tadi ngejar-ngejar si Jaya. Dan mukanya cuy, itu cuman tengkorak doang. Jaya itu langsung wah gitu kan, bangun lagi dan lari lagi. Baru 3-4 langkah lari. Karena memang kondisinya tenggorokan Jaya ini kering kan. Jaya ini langsung kayak
Oh, gue nggak kuat dah, bodoh amat dah. Jaya ini langsung ngebantingin carrier ke si sosok Kunti itu. Tapi pas ditengok sosok Kunti itu nggak ada, dan justru tasnya Jaya ini kayak ngegelinding ke bawah lagi, dan di situ pun Jaya kayak kesel banget itu sosok Kunti. Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya tuh Kunti ngejelin gue ya. Akhirnya mau nggak mau turun ke bawah lagi buat ngambil tasnya. Diteriakin sama Cika, lu ngapain ke bawah lagi? Udah lu duluan, sono lari duluan. Akhirnya Jaya itu kayak kesel juga kan, ngapa nih pacar gue tiba-tiba ninggalin gitu, dan kayaknya seneng banget kalau ngejailin gue gitu kan, gak jauh beda kayak si Ilham. Akhirnya diambil, dia coba jalan lagi, dan ketika mau jalan lagi-lagi itu sosok Kunti ada lagi kan. Allah, Jaya ini udah nggak peduli itu dengan sosok Kunti. Bodoh amat dah, lu mau kata-ketawa kayak mau apa, gue nggak peduli dah. Suka-suka lu mau ngikut, mau bareng, mau nemplok di tas gue juga gue nggak peduli. Dan omongan Jaya itu nyata cuy, si Kunti itu nemplok di carriernya si Jaya. Padahal Jaya itu berpikiran ketika nengok, mungkin udah cabut, kesal kali ya gara-gara gua nggak tanggepin bercandaannya gitu kan. Tapi memang Jaya pun ngerasa bahwa tas itu agak sedikit berat, mungkin karena faktor kecapean atau apa pada saat itu kan jalan. Dan udah mau memasuki area camp, Cika ini teriak sambil nunjuk, Jay, atas lu gitu kan. Jaya ini kan nggak bisa nengok kan, karena tasnya lumayan cukup gede kan. Udah biarin baiklah, dia mau di atas mau apa kayak terserah dia kali, dia mau nemplok kayak mau apa. Gue kesel batu dijailin sama dia. Jalan terus, udah mau deket sama si Cika, Cika lagi-lagi lari karena si sosok Kunti itu tiba-tiba langsung di depannya si Jaya. Jaya pun itu dalam hatinya baca doa yang dia hafal, dan kalian udah tahu lah ya jurus pamungkas si Jaya ini doanya itu yaitu doa makan. Sambil tangannya tuh ngibasin, minggir lu, dia bilang gitu kan. Itu langsung lari dan pergi ke spot tenda orang lain gitu kan. Dan pas udah sampai situ, bang lu ngapa bang? Gak apa-apa bang, gak apa-apa. Dan Jaya sama Cika ini gak nyeritain tentang apa yang mereka lihat gitu kan. Tadi Simba itu mana? Udah kok, udah masuk ke sono gini-gini. Oh lah, terus kenapa ditinggalin? Gue pengen bikin perhitungan ya sama pendaki-pendaki yang suka ninggalin. Udah gak usah, nanti gue ceritain, gue udah diceritain kok. Oh gitu, yaudah kita bikin tenda yuk. Bikin tenda lah, tek bikin tenda udah jadi. Di situ pun Cika yang masak karena ngeliat Jaya itu kasihan kan, kecapean. Udah biar gua aja yang masak. Sambil masak itu diceritain lah bahwa temennya ini atau si Mbak yang tadi itu sebenarnya nggak ditinggal. Mereka itu ngelihat bahwa rombongan dari mereka itu sebenarnya Simba ini ada, tapi entah kenapa pas udah sampai area camp itu nggak ada. Dan si Sweeper pun memastikan bahwa ya Simba ini ada gitu. Ya kurang lebihnya kronologinya kayak gitu. Dan di situ pun Jaya, ya udahlah. Dan lagi masakan belum matang nih, tiba-tiba angin kenceng banget, badai itu kenceng banget. Yang dimana di situ pun orang pada panik gara-gara yang awalnya itu biasa normal, nggak ada angin, anginnya kecil doang gitu, nggak bikin tenda gerber. Tiba-tiba ini anginnya tuh kenceng banget. Ya Allah, yang tadinya lagi masak juga langsung panik kan, langsung berburu dimatiin. Ya ini gimana, nasi belum matang, apa-apa belum matang, udah biarin aja dulu, masuk dulu. Di situ Jaya sama Cika tuh udah ketakutan karena badainya itu benar-benar kencang. Tapi alhamdulillahnya nggak disusul sama yang namanya hujan atau petir. Coba kalau ada petir atau hujan, wah itu udah benar-benar paniknya naujubillah sih. Karena Merbabu ini kan area terbuka nih kalau Pia Suwanting gitu kan. Jadi kalau ada petir, wah itu berasa kayak lu mau disambar sama petir aja sih. Di situ angin kencang, bahkan dari tenda yang lain juga sampai teriak, ada yang istighfar, ada yang ajan dan sebagainya. Jaya cuma diem aja. Dan di situ ada yang panik bahwa tendanya, wah tenda terbang gitu kan. Jaya ini pengen keluar, termasuk Cika juga. Tapi Jaya mikir kalau keluar nih tenda juga bakal kangat. Udah nggak usah. Udah nanti aja kalau anginnya udah berhenti. Kurang lebih angin badai itu sekitaran 3 jam cuy. Dan mereka pun gak ada yang bisa tidur pada saat itu, termasuk tenda-tenda yang lain gitu kan. Dan setelah angin itu udah selesai, akhirnya coba ngecek. Dan ternyata di situ banyak tenda-tenda yang pada rungkat, termasuk tenda Jaya juga, pasaknya itu udah keangkat-angkat gitu kan. Karena berhubung tendanya Jaya ini tenda mahal cuy, ya yang beli itu kan bukan si Jaya tapi ya si Ilham gitu kan. Jadi aman-aman aja tuh, cuman pasak doang kan. Ya akhirnya nggak benerin, dan Jaya itu masa bodoh lah dengan pendaki lain. Yang penting gue pengen makan nih, gue belum makan dari tadi gitu kan. Akhirnya masak lagi. Dan masakan pun udah jadi, dan pas ngeliat jam pun itu udah menunjukkan sekitaran hampir mau jam 12 tuh. Akhirnya setelah makan, udah yuk tidur yuk Cika yuk. Ya udah ayo tidur lah. Tidur, dan di situ pun
Jaya ini kayak aduh Haji Mumu kali ya, meluk enak kan. Cika kan lu tahu sendiri dari cerita yang sebelumnya udah gue gambarin Cika ini sosok cewek yang seperti apa. Tek, meluk. Pas dicek di sebelahnya itu adalah sosok kuntilanak. Jaya ini langsung marah, wah gitu kan, langsung sing masa. Tapi pas digisek, ah Allah, kenapa gue parnoan? Berubah lagi jadi Cika cuy. Entah karena memang nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan, karena kan si Jaya ini kan udah disumpah untuk jangan ngapa-ngapain si Cika gitu kan sama emaknya. Dan lagian juga kalau Jaya ngapa-ngapain nanti bakalan terjadi sesuatu hal. Di situ pun Cika kenapa sih, dan tanpa diminta karena ngelihat si Jaya ini mukanya pucat dan panik, di situ pun akhirnya Cika tuh kayak meluk, udah tenang gitu kan ya, tanpa diminta akhirnya dipeluk juga gitu kan. Dan singkatnya Jaya ini akhirnya tidur lah dan langsung ngebalik badan ke si Cika gitu. Gue balik sini ya katanya. Ya udah iya nggak apa-apa kata Cika itu. Akhirnya mereka tidur dan istirahat. Dan singkat cerita sekitaran jam 5 ini mereka summit. Alhamdulillah nih cuy. Cuaca pada saat itu cerah banget. Dan badainya itu cuman di malam harinya doang. Tapi cuy, pas awal-awal perjalanan summit, Jaya itu lagi-lagi ketemu sama sosok kuntilanak lagi cuy. Sosok kunti itu tuh kayak seneng banget atau merhatiin Jaya banget. Entahlah Jaya ini punya daya pikat apa gitu kan sama demit-demit sampai disenengin sama sosok kunti. Dan dari situ pun Jaya kayak apa lu ngeliat kunti ya? Iya, itu sosoknya demen tahu sama lu katanya. Kata si Cika itu, wah lu, iya bener, gue tuh yang lebih takut tuh sosok yang kayak monyet. Nah itu kalau sosok kunti begini mah aman-aman aja. Berani kemarin lu ninggalin gua. Lah kalau dekat-dekat banget mah ya kita juga takut kata Cika. Udah yuk jalan lagi, udah cuekin aja. Dia nggak bakal berani ke atas karena di atas itu bukan kekuasaannya dia. Lu tahu dari mana? Udah yuk jalan. Akhirnya jalan. Mereka menikmati keuan dan mereka tuh nggak nembusin ke banyak puncak ya. Jadi cuman satu puncak doang gitu kan. Akhirnya nikmatin romantis. Mereka foto-foto dan setelah foto-foto mereka turun lagi. Dan setelah turun ini, jadi mereka beres-beres packing-packing dan turun lah. Dan diucapin terima kasih juga sama si cewek yang ditolongin kemarin. Dan ternyata si cewek ini cantik banget cuy. Kalau kemarin kan dekil ya karena makeupnya luntur dan sebagainya. Tapi pada saat itu cantik banget. Dia itu sampai bahkan si Cika ini sampai mukul atau kayak ngusap mukanya. Udah anak orang jangan lu pelototin, kasihan. Langsung kelihatan nih muka Cika ini kayak cemberut gitu kan. Dari situ pun iya kak sama-sama, bahkan itu sampai dikasih buah-buahan gitu kan. Dan singkat cerita setelah dikasih buah-buahan itu mereka tuh beres-beres dan buah-buahan itu belum dimakan. Dan ditawarin lah ke si Cika, nih mau gak buah? Makan aja sono sendiri. Gue buang, sayang kagak gue buang. Tapi jadi penyakit, udah gue taruh, ditaruh gitu kan. Singkatnya nih mereka sampai di mata air. Sampai di mata air ini Jaya ini kan mau ngisi air dulu setengah botol gitu kan. Tapi Cika ini kayak gue duluan ya. Iya. Dan gak lama pas lagi ngisi air seolah kayak tangannya tuh adem atau anyep kayak ada yang megang. Wah udah gak beres nih, bodo amat dah gue ngisi segini doang. Udah gue masukin. Itu kayak ada yang megang tapi gak ada sosoknya. Dan setelah ninggalin itu mata air, Jaya itu nengok. Dan di belakang itu masih ada sosok. Tapi bukan sosok kunti ya, tapi melainkan kayak ini tuh sosok ini tuh cewek berkebaya dan cantik. Entah itu jelmaan ketika siang dia berubah jadi cantik, entah pas malam jadi jelek. Sama kayak pendaki yang ditolongin gitu kan. Pas malam jelek, pas siang kok cantik gitu. Bodo amat dah. Kalau cewek itu ruwet kata si Jaya itu. Akhirnya mereka turun dan singkatnya mereka sampai di pintu rimba lagi. Dan ketika sampai di pintu rimba, Cika ini sempat melambaikan tangan. Dan ketika melambaikan tangan, Jaya ini apaan sih? Nengok ke belakang. Ada sosok monyet gede banget lagi nunduk begini cuy. Seolah kayak ngasih isyarat terima kasih gitu kan. Dan di situ pun, itu apaan anjir gede banget. Udah lu gak usah tahu. Udah yuk pulang. Ya tapi apa? Dan di situ pun Cika gak menjelaskan apapun tentang sosok monyet tersebut. Tapi kata Cika intinya awalnya gue kira itu jahat, ternyata sosok itu baik kok katanya gitu kan. Justru dia tuh yang ngelindungin kita dari banyak makhluk ya, walaupun ada satu kunti gitu kan ya nggak apa-apa lah. Itu tuh kayak
dia nggak bakalan berani nyakitin atau ngapa-ngapain lu juga, karena memang kastanya itu terendah lah demi terendah gitu kan. Ya cuman bisa sebatas nakut-nakutin dan gitu-gituin dong. Ya tetap aja kali lu kalau besok-besok kalau dibayain sama demit, nawar lah, nggak usah gitu ada semuanya, nggak boleh disisain satu gitu, jagain sekalian, nggak apa-apa lah, ngasih pelajaran sama lu biar lu nggak kegatelan matanya. Salah lagi kata Jaya tuh kan yang nyuruh nolongin juga lu awal-awal, sekarang akhirnya buah-buahan yang nggak dimakan itu dikasihin lah sama si orang base camp gitu kan. Nih Pak, ada buah-buahan nih sisa, akhirnya dikasihin. Dan singkat cerita mereka itu benar-benar bisa menikmati keuuan dan keromantisan di Gunung Merbabu, dan mereka pun mendapatkan cuaca yang benar-benar cerah, lautan awan, dan pokoknya indah banget. Dan di situ pun Cika pun senang walaupun dapat kejadian yang kayak begitu, karena menurut Cika udah wajar lah kalau naik sama si Jaya ini, karena memang Jaya ini orang yang spesial, yang dimana dia tuh kayak senang banget atau disukai banget sama yang namanya demit gitu kan. Sampai akhirnya mereka pulang ke rumah dengan selamat. Dan cerita ini pun selesai nih cuy. Dan segala sesuatu yang ada di cerita ini positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Dan kalian wajib jawab nih, kira-kira Jaya sama Cika bakalan nikah atau enggak nih. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.